Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan kita dalam memenuhi kebutuhan dasar layak. Menurut World Bank tahun 2004, kemiskinan disebabkan oleh kurangnya pendapatan, aset, dan akses ke pekerjaan. Baik, saya akan mengadakan poin penyebab terjadinya kemiskinan. Poin pertama, keterbatasan sumber daya modal dan keterbatasan SDM adalah rendahnya kualitas tenaga kerja dalam aspek keterampilan, pendidikan, pengetahuan. Hal ini menghambat produktivitas dan mengurangi daya saing untuk suatu organisasi. Yang kedua, letak geografis dan kondisi wilayah yang terisolisasi. Wilayah terpencil dengan akses terbatas karena kondisi alam atau kekurangan infrastruktur menghadapi kesulitan berinteraksi dengan daerah maju. Poin yang ketiga, pembangunan yang tidak memperhatikan wilayah terpencil. Kebijakan pembangunan tidak memadai sering mengabaikan daerah terpencil karena menyebabkan kurangnya infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Poin yang keempat, ketimpangan antara pembangunan di desa dan kota, yaitu pembangunan yang berfungsi pada perkotaan sering mengabaikan perdesaan, menciptakan keseimbangan besar dan fasilitas memperlebar keseimbangan sosial ekonomi antar kota dan desa. Saya akan membacakan cara penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, mengatasi kemiskinan dari berbagai dimensi, termasuk perubahan budaya negatif dan hambatan struktural. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan informasi pasar. Yang ketiga, melibatkan masyarakat miskin secara aktif dalam seluruh proses pengentasan. Berikut adalah dampak dari kemiskinan. Yang pertama, adanya pengangguran. Pengangguran ini merupakan dampak utama dari kemiskinan karena sulitnya menjangkau atau memadai pendidikan dan keterampilan. Masyarakat yang kesulitan untuk mengembangkan diri untuk mencari pekerjaan yang layak. Yang kedua, adanya tingkat kematian yang meningkat. Dampak kemiskinan ini seringkali menyebabkan tingginya tingkat kematian angka kematian baik karena kelaparan ataupun tindakan bunuh diri. Yang keempat yaitu adanya putus sekolah. Kemiskinan juga berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah karena pendidikan yang mahal jadi beban yang sulit ditanggung oleh keluarga miskin, yang pada akhirnya mengakibatkan anak-anak terpaksa meninggalkan sekolah. Terus yang keempat ada peningkatan tingkat kejahatan. Ketika masyarakat terdesak oleh kemiskinan, sebagian orang mungkin merasa terpaksa untuk melakukan tindak kriminal sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi tersebut. Tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, mereka kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang sah, sehingga kejahatan menjadi pilihan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Avanza dari kelompok 7, ingin bertanya ke kelompok 4. Apa saja faktor utama yang menyebabkan kemiskinan? Terima kasih. Saya Sabita ingin menjawab pertanyaan Evan dari kelompok 7. Pertanyaannya itu, apa saja faktor utama yang menyebabkan kemiskinan? Faktor utama yang menyebabkan kemiskinan itu meliputi pertama adanya kurangnya pendidikan, rendahnya akses dan kualitas pendidikan membatasi kesempatan kerja. Yang kedua adanya pengangguran, kesulitan mendapatkan pekerjaan atau pekerjaan dengan upah rendah. Yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi, distribusi kekayaan yang tidak merata. Yang keempat ada kesehatan yang buruk, biaya medis tinggi yang menguras pendapatan. Dan yang kelima ada akses terbatas ke sumber daya, terbatasnya akses pada tanah, modal, dan kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Sofian Tanaja dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa perbedaan antara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa perbedaan antara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif? Kemiskinan absolut, di mana pada kondisi seorang atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
Sementara kemiskinan relatif di mana mengacu pada kondisi seorang atau rumah tangga memiliki pendapatan atau sumber daya yang lebih rendah dari rata-rata pendapatan atau sumber daya dalam masyarakat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Dewi Amalia dari kelompok 8. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan sosial? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab kelompok 8. Kemiskinan dan ketimpangan sosial saling terkait karena ketimpangan membatasi akses masyarakat miskin terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ini juga mempengaruhi kemiskinan dengan menciptakan lingkungan di mana kelompok miskin sulit meningkatkan taraf hidup. Ketimpangan juga memperbesar jurang ekonomi karena membatasi mobilitas sosial dan menimbulkan konflik sosial. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah kemiskinan adalah masalah kompleks yang mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Presentasi ini menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dan kolaboratif untuk mengatasi kemiskinan, serta peluang untuk mencapai pengentasan kemiskinan melalui berbagai strategi dan program. Baiklah, sekian dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.